Yo Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Budi 024 MV. Oke Mas Bro, sehat selalu ya dimanapun kita berada ya. Oke Mas Bro, oke edisi kali ini saya akan berbagi tutorial, pengalaman dan sharing-sharing. Oke, kali ini kita akan fokus pada bagian shock breaker pada bagian depan motor Vixen ya. Tapi ini khusus buat motor yang sudah dimodif style tinggi. Jadi kali ini kita akan fokus pada bagian shock. Oke, tepatnya saya akan berbagi pengalaman ya. Gimana sih cara trik mengatasi shock depan yang bocor, yaitu khususnya buat shock yang sudah ditambah peninggi ataupun extension bisa disebut ya. Ini kan sudah tak buka. Nah, kebetulan peningginya ini bocor lur. Nah, di sini saya akan berbagi trik gimana cara mengatasi sambungan shock yang bocor ya. Ini sambungan shock yang sudah ditinggikan 15 cm. Oke Mas Bro, gimana caranya? Ikutin terus ya. Cek. Oke Mas Bro, untuk shock yang pertama kita lepas dulu ya. Jadi biar enak penanganannya. Yang satu ini sudah saya lepas, yang satu masih terpasang ini ya. Jadi kita pasang satu-satu dulu Mas Bro. Jadi buat teman-teman yang sering mengeluhkan pada sambungan shock Vixen itu sering bocor ya, entah itu pada bagian drat ataupun seal, pokoknya simak video ini. Untuk masalah pelepasan, pemasangan gampang sekali ya Mas Bro. Jadi saya akan fokus pada bagian trik gimana cara mengakali biar sambungan shock Vixen bagian depan tuh nggak bocor terus. Oke Mas Bro, kita fokus pada shock dan sambungan shocknya ya. Ini sambungan 15 cm. Oke, jadi sedikit awasan dulu ya Mas Bro ya. Jadi kenapa shock itu bisa bocor, yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa shock sambungan ya, kenapa sambungan shock itu bisa bocor ya. Satu, yang pertama yaitu faktor dari drat, yaitu dratnya itu masih bagus atau sudah dol. Kalau sudah dol nanti akan bisa kendor dan bisa berputar sendiri dan makanya terjadi lepas. Nah, itu bisa bocor. Terus yang kedua yang paling penting yaitu adalah pada bagian seal ya Mas Bro. Nah, itu yang paling penting pada bagian seal. Kenapa bisa bocor pada bagian seal? Yang pertama, sealnya sudah aus, terus pecah atau minus ukuran ya. Kalau sealnya itu minus ukuran, maka ya olinya akan rembet dan jebol. Nah, itu yang menyebabkan kenapa oli shock itu bisa bocor pada bagian shock ya. Makanya oli akan ngempos dan sistem pengesokan tidak normal lagi, dan tentunya akan mengganggu pemandangan ya bosku karena oli shocknya bocor. Nah, gimana cara mengakali untuk oli shock yang bocor ya Mas Bro? Nah, yang jelas kalian harus cek dulu pada bagian seal ya. Cek harus pada bagian seal. Nah, di sini saya akan sedikit jelaskan untuk pemasangan seal yang benar ya. Ini seal ini harus lebih tebal daripada diameter drat ya kan, kelihatan kan ini kan. Kalau seal ini lebih rata ya, otomatis dia nggak ada tumpuan buat nyekam kayak gini ya Mas Bro. Jadi seal ini terpasang kayak gini harus lebih tebal daripada ukuran diameter drat. Nah, ini terlihat lebih tinggi, tapi ini kurang tinggi Mas Bro ya. Nah, apalagi ini sealnya terlalu rendah daripada ukuran diameter drat. Nah, ini sampai ke dalam gini, otomatis dia nggak ada cekaman. Jadi pada bagian shock sini, bagian diameter dalam, dia nggak ada tumpuan untuk menempel pada bagian seal. Nah, makanya terjadilah kebocoran. Nah, otomatis namanya seal itu kan harus rapat dan lebih tebal, ukuran diameter drat ini harus lebih tebal ukuran sealnya, itu baru bener. Oke Mas Bro, gimana cara mengakali untuk kasus ini? Nah, untuk kasus ini ya Mas Bro, ini sealnya agak rata dengan ukuran drat. Nah, gimana caranya mengakali biar bisa tebal? Karena untuk mencari seal ini untuk originalnya agak susah ya Mas Bro, hanya di dealer kayaknya. Tapi kalian bisa nyari di toko spare part khusus jual ring ya, o-ring atau seal ya, seal diameter ya Mas Bro. Kalian tinggal cari di toko khusus, toko spare part o-ring pasti ada Mas Bro ya. Kalian tinggal bawa sampelnya saja. Oke, yang pertama kita lepas dulu ya Mas Bro. Kita lepas menggunakan obeng Mas Bro. Nah, sudah lepas ya Mas Bro.
Nah, gimana cara mengakali ya biar seal itu bisa tebal dan nanti masuk akan rapat? Nah, di sini saya menggunakan seal tip ya. Jadi mungkin beberapa orang sudah paham tentang kegunaan seal tip ini. Ini ada seal tip paralon, Mas Bro. Nah, oke. Jadi di sini ada dua yang harus kita ketahui untuk pemasangan seal tip ini di bagian mana ya. Nah, kalau saya akan kasih sharing-sharing untuk pemasangan seal. Untuk mengakali seal ini biar bisa tebal ya pada dudukan rumah seal. Jadi kalian harus ganjal ini menggunakan seal tip. Caranya kayak gini, Mas Bro. Jadi kalian harus puterin dulu pada diameter rumah sealnya ya, Mas Bro. Nah, kalian bisa puterin kayak gini. Kalian bisa puter sampai tebal yang diinginkan, Mas Bro. Jangan terlalu tebal juga, jangan terlalu tipis juga, Mas Bro. Nanti kalau terlalu tebal, nanti seal terlalu tebal dan bisa pecah ya. Kalian tinggal puter kayak gini, Mas Bro. Otomatis pada bagian dalam itu akan terganjal ya, Mas Bro. Nah, cukup kisaran 5 putaran saja ya. Kalau sealnya sudah tebal, kalian cukup 3 putaran saja, Mas Bro. Oke, Mas Bro ya kan? Nah, otomatis pada bagian dalam rumah seal ini akan tebal. Oke lah, kita lanjutkan masukkan sealnya, Mas Bro. Nah, Mas Bro, oke, kita fokusin dulu. Nah, Mas Bro, ini posisi seal yang benar ya. Jadi permukaan seal ini lebih tebal daripada permukaan diameter drat. Nah, ini posisi seal yang benar, dia lebih tebal ya. Kelihatan kan? Ini lebih tebal daripada diameter drat. Nah, nanti akan masuk pada bagian rumah sini. Nanti akan rapat ya. Dia akan rapat, otomatis seal sesak. Nah, itu seal akan rapat dan oli nggak akan bocor lagi ya. Saya jamin ya, kalau pemasangan dengan benar nggak akan bocor lagi, Mas Bro. Terus yang kedua, kalian bisa tambahin seal tip pada bagian dratnya, Mas Bro, tapi ya jangan terlalu tebal. Kadang ada yang salah ya, yang ditambahin malah pada bagian sini saja. Salah, Mas Bro. Boleh pada bagian drat, tapi kalian harus benerin pada bagian seal. Kalau pada bagian sini saja, nanti lama-lama bisa bocor, Mas Bro ya, karena tumbuhannya nggak akan kuat ya, Mas Bro ya. Oke, yang selanjutnya kalian pasang ya seal tip pada bagian dratnya, Mas Bro ya. Ingat, untuk pemasangan kalian harus arahnya kayak gini, Mas Bro ya. Jadi searah dengan perputaran drat. Kalau drat itu kan searah dengan jarum jam. Nah, kalian kayak gini, Mas Bro, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nanti akan mudah lepas, Mas Bro. Jadi gini ya. Nah, gini. Kalian putar, nggak usah terlalu tebal, Mas Bro. Cukup 3 putaran saja ya, Mas Bro. Oke, Mas Bro, 3 putaran sudah cukup ya. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Kalian bisa terapkan di 2 sambungan kanan kiri ya, Mas Bro. Nah, pokoknya ingat, ini posisi seal harus lebih tebal daripada ukuran drat. Diameter dratnya ini ya. Kalau dia rendah akan bocor. Nah, kelihatan kan? Oke, Mas Bro, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke proses pemasangan ya. Untuk proses pemasangan kalian harus benar-benar hati-hati ya, Mas Bro. Nah, untuk proses pemasangan memasukkan sampai sini kalian harus benar-benar hati-hati ya. Pastikan masuk pelan-pelan ya. Jangan sampai seal itu sampai terjepit dan pecah. Nah, kan ini sudah masuk full. Kita fullin semua pelan-pelan. Nah, masuk, Mas Bro. Oke, Mas Bro ya, beres kan? Untuk pengencangan bagian sini kalian nanti bisa kencangkan di bawah ataupun di atas, Mas Bro. Oke, cukup simpel sekali ya, Mas Bro ya. Oke, kita lanjut proses pemasangan ya.
Ya, bisa. Oke Mas Bro, proses pemasangan sudah beres ya. Untuk pemasangan nggak saya kasih tutorial karena sangat mudah sekali, tinggal lepas ketika atas bawah dan semua rem ya kan. Gampang sekali pokoknya ya untuk proses pemasangan dan pelepasan. Oke, kita coba cek. Nah, ini sudah main shock ya. Prosesnya rapi banget ya untuk penyambungan ini, nggak ada bocor lagi Mas Bro. Tuh kan. Oh, nggak ada rem lagi setelah kita mainkan shocknya. Ya, shock kembali empuk lagi Mas Bro. Oke, pokoknya tutorialnya sangat simpel sekali ya Mas Bro ya. Mudah untuk dipasang dan dibongkar sendiri, untuk diperbaiki sendiri sangat mudah. Kalian hanya membutuhkan seal tips saja. Oke Mas Bro, semoga konten ini bisa bermanfaat buat teman-temanku semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share jika ini bermanfaat. Oke, matur suwun buat semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.